Dalam Mazmur pasal ke-37 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Raja Daud menuliskan setiap ayat demi ayat ini, semuanya berdasarkan sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, di dalamnya ada sebuah pernyataan dari Raja Daud. Bagaimana sebenarnya setiap perjalanan hidup orang percaya itu tidak dibiarkan sendirian. Ketika firman Tuhan berkata Tuhan menetapkan, artinya ada sesuatu yang memang Tuhan kerjakan di dalamnya. Tidak asal-asalan, bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi ada sebuah proses yang memang Tuhan sedang lakukan bagi setiap orang percaya. Khususnya di sini ada sebuah penekanan di sini yang memiliki kehidupan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ternyata ketika satu ayat ini mulai kita gali, kita menemukan di sana bahwa tidak semua orang itu mendapatkan sesuatu yang istimewa seperti yang disampaikan firman Tuhan ini. Tetapi ayat ini berbicara bahwa ada harga yang harus kita bayar, ada syaratnya supaya langkah kaki kita itu tetap berjalan sesuai rencana Tuhan. Bahkan langkah kaki kita itu seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, dimulai dari kehidupan yang mau berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimulai dari sebuah kehidupan yang mau mulai mengarah kepada firman Tuhan, terfokus kepada firman Tuhan. Raja Daud melihat sendiri bagaimana Tuhan itu menetapkan langkah kakinya dari seorang yang tidak ada apa-apanya, bahkan boleh dikatakan tidak termasuk di dalam golongan raja-raja bangsa. Kakak-kakaknya maksimal hanya prajurit-prajurit, dan dia sendiri hanya seorang gembala. Bahkan di tengah keluarga pun seolah-olah dia ini dibuat, tidak termasuk hitungan, hanya dipercaya untuk mengembalakan domba-dombanya saja. Tetapi apa yang dipandang oleh manusia itu berbeda dengan cara pandangnya Allah. Allah melihat bahwa Daud dia memiliki kehidupan yang di dalam firman Tuhan ini memiliki kategori berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Daud ini orang yang suka memuji Tuhan. Amin. Daud ini orang yang suka mempermuliakan Tuhan. Dia mengarang berbagai macam lagu puji-pujian yang menunjukkan bahwa dia begitu mengasihi Tuhan. Mengapa seseorang ingin menuliskan sesuatu yang indah itu? Alasan yang paling utama adalah karena rasa kasih.
rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Jadi Daud adalah sosok orang yang begitu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita lihat dari seluruh Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Mazmur ini memiliki bagian penulisan yang saya katakan sangat banyak sekali dibandingkan pujian-pujian dari para nabi, imam-imam dan lain sebagainya. Mungkin Daud ini adalah orang yang pertama memiliki tulisan yang paling banyak. Bagaimana dia menuliskan Mazmur? Makanya kitab Mazmur ini disebut kitab puisi. Kitab yang memiliki tulisan yang indah yang ditujukan kepada Tuhan. Alasan yang paling besar di sana adalah karena Daud sangat mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan begitu dekat dalam hidupnya. Ada berbagai macam pengalaman yang Daud boleh alami bersama dengan Tuhan, sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpikir seandainya saya menjadi Daud dan harus berhadapan dengan Goliat. Goliat adalah seorang tentara terlatih, memiliki badan yang sangat besar, dan di sukunya, di bangsa Filistin dia tidak terkalahkan. Artinya dia memiliki kehebatan yang luar biasa. Sementara saya, seandainya saya sebagai Daud, hanya biasa mengembalakan kambing domba. Sebenarnya saya ini tidak berarti apa-apa. Secara manusia mungkin Daud memiliki kekhawatiran, memiliki kecemasan, memiliki rasa takut. Tetapi kita lihat di dalam peristiwa bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat. Sekalipun secara manusia kayaknya ini mustahil, tidak mungkin, tidak mampu, tetapi ada sebuah keyakinan yang kuat dari Daud. Dia berkata bahwa dia datang dengan nama Allah Israel. Artinya ada sebuah keyakinan yang kuat bahwa sesuatu yang mustahil bagi dia sebagai manusia itu hanya sesuatu yang kecil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa melalui kemampuan, melampaui kemampuan. Sekalipun dia melihat Goliat ini sosok yang besar dan tidak terkalahkan, tapi dia punya keyakinan bersama dengan Allah dia akan melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pengalaman itu menunjukkan bahwa Daud benar-benar menyadari langkah demi langkah Tuhan itu menetapkan, Tuhan itu menuntun menuju sebuah keberhasilan yang besar. Tidak ada satu orang pun yang menyangka Daud akan menjadi seorang raja. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak suka ketika menengok, ketika Daud datang, saudara-saudaranya tidak ada yang suka dan tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menjadi seorang raja. Tetapi cara Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang luar biasa membawa Daud kepada sebuah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidupnya. Bahkan tercatat di dalam Alkitab bagaimana Tuhan membuat Daud mengalahkan Goliat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menunjukkan kepada kita bagaimana ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, salah satu tujuannya adalah supaya sesuatu yang baik itu terjadi, sesuatu yang indah itu terjadi. Tetapi Tuhan pun tidak mau membawa setiap orang percaya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu secara instan. Semuanya melalui proses. Bahkan ketika Daud mengalahkan Goliat pun tidak
tidak serta-merta dia menjadi raja. Ya, tidak serta-merta dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi di sana dia diproses lagi. Bagaimana setelah berhadapan dengan Goliat, dia harus berhadapan dengan Raja Saul. Dia menjadi orang yang penuh persoalan di dalam hidupnya, menjadi orang yang harus melarikan diri ke sana kemari, menghindari Raja Saul ini. Proses yang tidak enak, proses yang menyakitkan, proses yang menyedihkan. Mungkin secara manusia dia bisa berkata, apa betul Tuhan itu menyatakan? Rasanya kok bertolak belakang, kan begitu ya? Rasanya kok bertolak belakang. Bagaimana mungkin Tuhan menyertai Daud sementara dia harus kalah kabut, melarikan diri supaya tidak mati di tangan Saul? Dia harus dikejar pasukan, ya, yang dimiliki Raja Saul. Dia harus menyembunyikan diri di dalam gua. Dia harus menghindari keramaian. Dia harus hidup dalam kesulitan. Rasa-rasanya melihat proses itu sepertinya kok bertolak belakang. Apakah betul dia disertai Allah? Tetapi kita perhatikan bahwa itu adalah sebuah proses, dan Daud tidak pernah mengeluh atas proses Tuhan. Dia bisa saja memberontak. Kenapa? Karena dia juga punya orang-orang yang siap berperang. Bahkan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi ketika Saul lengah dan kesempatan itu datang, Daud tidak membunuhnya, hanya memotong bagian jubahnya. Apa alasannya? Kenapa tidak langsung dibunuh? Daud tetap pada prinsip hidup dalam takut akan Tuhan. Dia melihat Saul, sekalipun Saul ini jahat, sekalipun Saul ini menurut pandangan orang-orang masa itu, orang-orang yang pada masa itu melihat Saul ini tidak takut akan Tuhan, tidak bertobat. Tetapi Daud memandangnya, Saul adalah hamba Tuhan, orang yang pernah diurapi Tuhan, dan Daud tidak mau menyentuh. Itu menunjukkan bahwa Daud sekalipun sulit melewati berbagai macam proses hidup, dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia menerima itu sebagai bagian bagaimana Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Ada kalanya kita berhadapan dengan proses yang sederhana, kecil, dan kadang-kadang berkata juga kecil. Saya dulu pernah memberikan ilustrasi orang sakit, Bapak Saudara. Orang kalau sakitnya ringan, obatnya tidak perlu obat yang mahal. Misalnya orang sakit kulit, misalnya begitu ya, lalu ada surat, itu cukup beli kalpanak, selesai kan begitu. Tetapi beda lagi ketika orang itu kena virus corona, membutuhkan perawatan khusus, membutuhkan perhatian khusus, bahkan obat-obatnya saya yakin itu pasti obat yang mahal. Tidak biasa obat yang biasa-biasa saja. Artinya itu penyakitnya besar dan membutuhkan penanganan yang ekstra hebat, ya, supaya orang itu sembuh. Saya menghubungkan dengan langkah-langkah kekristenan kita. Terkadang kita juga berhadapan dengan persoalan yang sama. Kita berdoa, Tuhan, aku ingin mujizat. Tetapi Tuhan melihat persoalanmu tidak membutuhkan mujizat. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita hanya ikut-ikutan dengan apa kata orang. Tuhan melihat, loh, kamu sudah diberkati, kamu sudah hidup sesuai firman Tuhan, kamu sudah dalam porsimu, tidak butuh mujizat.
Artinya kadang-kadang persoalan itu sebagai barometer kita, bahwa semakin kecil persoalan itu, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang berkat di balik persoalan itu ya sesuai dengan persoalan itu. Tetapi bagaimana ketika orang itu menghadapi sebuah sakit, sebuah persoalan, ya, sebuah jalan buntu dalam hidupnya? Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tiap langkah kaki kita sebagai orang percaya, ketika kita belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu porsi kita. Porsi berkat yang kita butuhkan itu Tuhan itu tahu, Dia Bapa kita. Jadi dengan kata lain, setiap orang itu punya porsi masing-masing, dan kita percaya Allah itu tahu porsi kita masing-masing. Tetapi yang menjadi ukuran bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, bisa mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita, ternyata terletak di dalam persoalan apakah hidup kita itu memang kita bawa untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, atau kita sedang menghindari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mendorong kepada kita semuanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat yang ke-24 ini memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan ini bukanlah malaikat, bukanlah orang yang super hebat, tetapi dia juga bisa mengalami yang namanya jatuh, bisa mengalami yang namanya terpuruk, bisa mengalami yang namanya susah, sedih dan menderita seperti Daud. Tetapi ketika dia tetap berpegang kuat kepada tangan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, proses itu akan berlanjut dan membawa hidup kita semuanya yang tetap berpegang kepada tangan Tuhan kepada pengalaman yang baik, yang indah. Sesuatu yang kita pergumulkan, Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan berikan. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dua hal yang penting melalui firman Tuhan yang harus kita kerjakan supaya kita merasakan penyertaan Tuhan seumur hidup kita, bahkan kepada anak cucu kita. Dua saja, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan yang kedua adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Kita lihat kondisi masa sekarang ini, banyak orang hidupnya tidak benar, banyak orang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau membawa hidup kita supaya kita tetap di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Perkataan kita adalah perkataan kebenaran, perbuatan kita adalah perbuatan kebenaran. Dan saya yakin janji firman Tuhan ini ya dan amin. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dia melihat bahwa anak cucunya itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Artinya berkat Tuhan itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua keluarga, anak keturunan kita. Kalau kita hidup benar di masa sekarang, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan di masa sekarang, kita akan melihat itu dituai oleh anak cucu kita. Mereka juga akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, karena satu tujuan dari Tuhan, yaitu supaya anak cucunya menjadi berkat. Tiap langkah kita itu memang sudah diatur oleh Tuhan.
kita ditetapkan oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan. Kita diberkati juga menjadi berkat. Anak cucu kita juga menerima berkat karena kita setia kepada Tuhan. Mereka juga dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.